Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama melalui pembahasan tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat huruf, sifat hurufnya. Kalau makharijul huruf itu identiknya dengan tempat keluarnya huruf. Adapun sifat huruf itu identiknya dengan cara mengeluarkan huruf itu. Tujuan mempelajari sifat huruf adalah agar huruf yang keluar dari mulut kita semakin sesuai dengan keaslian huruf-huruf Al-Quran. Huruf yang sudah tepat makhrajnya belum tentu benar sifatnya. Dan sifat huruf dalam Al-Quran secara umum dibagi menjadi dua. Sifat huruf dalam tahsin qiraah Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat huruf yang memiliki lawan, dan yang kedua sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Dan insyaallah pada video ini yang kita akan bahas adalah yang pertama dulu, sifat huruf yang memiliki lawan. Sifat huruf yang memiliki lawan yaitu ada 5 macam. Dilihat atau ditinjau dari pertama sisi nafas. Dari sisi nafas maka ada hams dan ada jahr. Nanti kita akan jelaskan hams itu apa, jahr itu apa. Kemudian dari sisi suara atau dari segi suara maka ada syiddah dan rakhawah. Sebetulnya ini ada tengah-tengah antara syiddah dan rakhawah ya. Bain ya. Cuman di sini hanya syiddah dan rakhawah saja. Wa ala kulli hal nanti kita jelaskan. Kemudian dari posisi pangkal lidah, maka ada isti'la dan istifal. Dari menutup tidaknya lidah ke langit-langit ada itbaq dan infitah. Dan yang terakhir dari susah mudahnya huruf dikeluarkan, yaitu ada izlaq dan ismat. Mari kita bahas secara rinci. Yang pertama adalah dari sisi atau segi nafas ya. Ada hams dan jahr. Apa itu al-hams? Al-hams definisinya menurut bahasa adalah samar, hams. Adapun istilah pengucapan huruf yang disertai keluar atau mengalirnya nafas. Keluar atau mengalirnya nafas. Pengucapan hurufnya itu disertai dengan mengalirnya nafas. Huruf-hurufnya ada 10. Perhatikan yang berwarna kuning ini. Ada ta, tha. Nah, itu diiringi dengan keluarnya nafas ya. Ha, kha, sa, sya, so, fa, ha, dan ka. Huruf-huruf ini keluarnya diiringi dengan mengalirnya nafas ya. Atau diiringi dengan hembusan nafas yang keluar dari mulut ya, dihembuskan nafasnya. Dan lawannya dari hams adalah al-jahr. Lawan dari hams al-jahr ya. Menurut bahasa jahr artinya jelas. Adapun menurut istilah jahr adalah pengucapan huruf yang tidak disertai keluar atau mengalirnya nafas. Lawannya dari yang tadi. Yaitu ada 18 huruf ya, selain huruf hams tadi. A, ba, ja, da, za. Tapi kan kalau ditutup pakai tangan kerasa ada keluar nafas ya. Naam, yang dimaksud dengan keluarnya nafas di situ ada hembusan ya. Hembusan yang keluar. Kalau semua pengucapan huruf itu pasti ada keluar nafas kita.
tapi nafas yang berhembus itulah yang dimaksud dengan hams ya. Adapun jahri ini tidak diiringi dengan hembusan nafas atau mengalirnya nafas ya. Seperti huruf do, to, zo ya. Itu tidak terlalu tidak ada hembusan nafas yang keluar. Kemudian dari sisi berikutnya ya, dari sisi suara, maka di sana ada syiddah dan rakhawah lawannya. Apa itu syiddah? Syiddah artinya kuat secara bahasa. Adapun secara istilah pengucapan huruf dengan suara tertahan. Pengucapan huruf dengan suara tertahan atau tertekan karena sangat tergantung kepada makhrajnya. Ada 8 huruf. Ada 8 huruf syiddah ini. Apa saja 8 huruf itu? Yaitu huruf qalqalah, ba, jim, dal, to, qaf ditambah dengan hamzah, ta sama ka. Itu pengucapannya seperti tertekan. A, ba, ta, ja, da, to, lo, ka. Itu seperti ditekan ya. Dan lawan dari syiddah yaitu rakhawah, lemah ya. Dari sisi bahasa artinya lemah. Itu pengucapan huruf yang disertai terlepasnya suara dengan bebas karena tidak terlalu tergantung kepada makhrajnya. Ada 20 huruf sisanya ya. Namun sebagian ahli tajwid ya, membagi lagi dalam syairnya Al-Jazairi ya. Maka ada huruf ya, lin Umar itu masuknya bain, pertengahan antara syiddah dan rakhawah ya. Namun di sini ya, dimasukkan ke dalam atau digolongkan ke dalam rakhawah. Lam, ya, nun, ain, mim sama ra dimasukkan kepada rakhawah. Adapun rakhawah itu adalah lemah ya, pengucapannya lemah ya, atau pengucapannya yang disertai terlepasnya suara dengan bebas ya. Ini dengan terlepasnya suara dengan bebas karena tidak terlalu tergantung pada makhrajnya. Seperti za ya, ra, za, sa, sya, sa, bebas saja. Beda dengan tadi ya, po itu seperti ditekan. Po, ka itu ada penekanan ya. Berikutnya ada isti'la dan istifal. Apa itu isti'la? Isti'la adalah terangkat secara bahasa. Adapun berdasarkan istilah pengertiannya adalah pengucapan huruf yang disertai terangkatnya pangkal lidah. Pangkal lidah berarti yang dalam ya, ke atas langit-langit. Pengucapan huruf disertai terangkatnya pangkal lidah ke atas langit-langit. Pangkalnya, bukan tengah dan bukan ujungnya. Huruf-hurufnya adalah ada 7 huruf ya, yang berwarna kuning ini. Perhatikan. Kha, sa, qa, gha, dha, ta, dha. Itu diiringi dengan terangkatnya pangkal lidah ke atas langit-langit. Adapun lawannya istifal yaitu menurun secara bahasa artinya. Adapun secara istilah pengucapan huruf yang disertai turunnya pangkal lidah dari langit-langit, turunnya pangkal lidah dari langit-langit. Ada 21 huruf. Apa saja mari kita lihat. Sana ada a, ba,
itu pangkal lidahnya tidak nempel ke atas langit-langit. Ta, sa, ja, da, za, ra, za, sa, sya, a, fa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Yang keempat adalah itbaq dan infitah lawannya. Al-itbaq artinya lengket secara bahasa. Adapun secara istilah pengucapan huruf dalam keadaan bertemunya lidah dengan langit-langit. Dengan langit-langit, menutup langit-langit. Lidah menutup langit-langit. Hanya ada 4 huruf saja, yaitu so, do, to, dan vo. Coba bisa dirasakan nanti, praktekkan sendiri. So, do, to, vo. Ketika mengucapkan huruf-huruf itu dengan benar, sesuai dengan makhrajnya dan sesuai dengan sifatnya, maka akan terasa, oh iya betul, menutup langit-langit lidahnya. Ini itbaq. Lawannya adalah infitah, yaitu terpisah. Menurut istilah, al-infitah adalah pengucapan huruf pengucapan huruf disertai menjauhnya lidah dari langit-langit, terbuka dari langit-langit lidahnya. Yaitu huruf-hurufnya ada 24 selain huruf-huruf itbaq tadi. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha. Lidah menjauh dari langit-langit, tidak lengket ke langit-langit, dan seterusnya, huruf seterusnya sampai huruf ya. Adapun yang terakhir adalah al-idlaq dan al-ismat, lawannya ismat. Al-idlaq adalah bagian lancip lidah. Secara bahasa artinya bagian lancip lidah. Menurut istilah pengucapan huruf yang keluar mudah karena makhrajnya dari ujung lidah dan bibir. Ada 6 huruf. Ba, ra, fa, la, ma, na. Itu pengucapannya sifatnya keluar dari ujung lidah dan bibir. Adapun ismat, yaitu artinya tertahan. Menurut istilah pengucapan huruf yang keluar tertahan atau susah. Ada 22 huruf selain huruf idlaq tadi. Ada a, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, dan seterusnya. Baik. Ini gambaran secara umum pembagiannya. Di sifat huruf dibagi menjadi 2, memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Kemudian yang memiliki lawan dibagi berdasarkan dari sisi nafas, dari sisi suara, posisi pangkal lidah, dan menutup tidaknya lidah ke langit-langit, susah mudahnya huruf dikeluarkan. Dari sisi nafas tadi ada hams dan ada jahar. Dari sisi suara ada syiddah, ada rakhawah, dan ada yang membagi dengan al-bain, pertengahan. Hurufnya lin, omar tadi. Kemudian dari posisi pangkal lidah ada isti'la dan ada istifal. Ada isti'la dan ada istifal. Kemudian menutup tidaknya lidah ke langit-langit ada itbaq dan ada infitah. Susah mudahnya huruf dikeluarkan ada idlaq dan ada ismat. Baik, ini mungkin yang bisa dijelaskan untuk pertemuan kali ini. Dijelaskan tentang sifat huruf, bagian yang pertama yaitu huruf-huruf yang memiliki lawan. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lanjutannya, yaitu sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Hadza wallahu taala alam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.